Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya buat teman-teman semua. Sebelum saya mulai, eh saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Maaf kalau selama kita berinteraksi ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan saya ini bingung nih, kayaknya tadi di jam sebelumnya itu banyak yang masuk ya, tapi kalau setelah jam-jam akhir ini kenapa jadi sedikit ya yang datang? Atau karena sudah malam gitu jadi pada ngantuk terus akhirnya skip gitu? Oke lah, jadi saya juga nggak tahu kenapa apa namanya, punya saya bisiknya loading terus ya modulnya. Malam Mbak Ningsih. Oke. Iya sih ya. Karena kita seharian udah beraktivitas, terus sebelumnya juga udah ada kelas gitu ya. Kalau habis nyambung apa ada kelas terus istirahat sebentar, jeda sebentar, disambung lagi kan agak gimana gitu ya. Ini nggak tahu kenapa modulnya loading terus, jadi kita sambil nunggu apa namanya, sambil nunggu tampilannya bener, kita mulai aja ya, tapi tanpa tanpa ada apa, tanpa ada apa sih ini namanya, tanpa ada modul ya di layar. Jadi pertemuan terakhir kita itu kan kita membahas mengenai arti pentingnya UUD 45 ya kan. Nah, di balik apa perumusan Undang-Undang Dasar 45 itu pasti ada peran dari beberapa tokoh ya kan. Nah, yang akan kita bahas malam ini itu adalah peran tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar. Mungkin di sini teman-teman udah sering dengar kata apa nama Soekarno, Bung Hatta ya kan, Muhammad Yamin, kemudian Rajiman Widyodiningrat gitu. Itu merupakan beberapa nama atau beberapa tokoh perumus UUD 45. Yang pertama itu adalah Soekarno. Soekarno itu beliau adalah anggota, kemudian sebagai ketua PPKI yang berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian diberi nama Pancasila. Ini sudah pernah kita bahas mengenai Pancasila ya, asal usulnya seperti apa juga. Terus Soekarno ini dia juga berperan sebagai ketua penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Ini juga di beberapa pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Itu tentang Soekarno. Kemudian ada lagi tokoh yang kedua itu adalah Muhammad Hatta. Kalau Muhammad Hatta, beliau itu sebagai anggota BPUPKI dan juga sebagai ketua panitia perancang keuangan dan perekonomian. Kemudian beliau juga sebagai anggota penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9. Kemudian ada Soekarno, ada Bung Hatta, kemudian ada juga Dr. Rajiman Widyodiningrat.
Kalau Dr. Widyodiningrat ini, beliau ini sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ya. Jadi Ketua BPUPKI itu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian ada lagi Mr. Muhammad Yamin. Kalau Muhammad Yamin ini beliau itu menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Setelah Muhammad Yamin ada juga tokoh yang namanya Profesor Dr. Raden Supomo ya, atau biasa disebut Supomo. Beliau ini adalah anggota BPUPKI dan kemudian beliau ini juga sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian ada lagi Ahmad Subardjo ya. Kalau Mr. Ahmad Subardjo, beliau ini terkenal sebagai konseptor naskah teks proklamasi dan pembukaan UUD 45. Kemudian ia juga merupakan salah satu anggota panitia kecil atau panitia 9. Beliau ini juga merupakan konseptor yang ikut menyumbangkan pikirannya dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan. Di kalimat pertama yang bunyinya ini, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, tadi ya ada Mr. Ahmad Subardjo, Profesor Dr. Supomo, Muhammad Yamin, Dr. Rajiman Widyodiningrat, Muhammad Hatta, dan juga ada Soekarno. Ini mengenai peran-peran tokoh dari para perumus UUD 45. Oke, untuk peran tokoh itu ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kalau nggak ada soalnya kita lanjut ya. Aduh, sebenarnya ini kita ngabisin materi bab 2. Materi bab 2 itu terakhir ini mengenai tokoh apa ini namanya? Peran tokoh dalam perumusan UUD 45 ya. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita masuk ke bab baru selanjutnya, yaitu mengenai berkomitmen pada pokok kaidah negara fundamental. Ini kenapa ya? Di tempat teman-teman juga layarnya muter-muter nggak? Enggak ya? Berarti tempat saya aja. Oh iya. Ternyata awalnya doang. Maaf. Nah nih ya. Berkomitmen pada
Oke, di sini kita tetap akan melanjutkan mempelajari mengenai UUD negara. Dan materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang isi pembukaan UUD 45 ya. Karena setelah kita mampu mempelajari materi ini, di sini kita diharapkan bisa memahami isi pembukaan UUD 45 dan juga diharapkan kita memiliki keterampilan dalam menyajikan hasil kajian dari isi pembukaan UUD 45. Ini kan ada pembukaan 45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan. Ada yang mau membacakan isi isi dari pembukaan UUD 45? Kalau saya baca nanti dikira saya dongeng. Dari teman-teman ada yang mau membacakan isi UUD 45 di pembukaannya? Oke, Mbak Ningsih ya. Oke, sebentar. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mbak. Ini dibaca semua dari yang atas sampai bawah ya, Miss? Ya, pembukaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tahun 1945 pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan Selamat sentosa. Selamat sentosa. Gini aja. Mengantar dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Maningsih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, itu tadi bentar, kebesaran nih. Ini tadi pembukaan UUD 45. Kalau dulu kita SD gitu ya, upacara gitu, pasti dibacakan ya mengenai pembukaan UUD 45. Dan ini tadi juga dibacakan ulang kembali sama Mbak Ningsih ya. Jadi inti dari ini apa pembukaan UUD 45 yang di dalamnya itu di alinea keempat terdapat rumusan Pancasila ya. Oke. Jadi di sini tuh UUD ini merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis ya. Jadi di samping hukum dasar yang tertulis terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraannya negara meskipun tidak tertulis. Nah, ini yang disebut dengan konvensi ya. Konvensi itu adalah hukum dasar yang tidak tertulis. Jadi, sebagai hukum dasar, maka UUD 45 itu merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya. Dan pembukaan yang tadi sudah dibacakan sama Mbak Ningsih, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 45. UUD 45 ini sebelum perubahan atau yang biasa disebut dengan amandemen itu terdiri atas pembukaan, kemudian ada batang tubuh di mana isinya itu adalah pasal-pasal serta ada penjelasan. Terus kalau setelah adanya perubahan atau setelah adanya amandemen, ini undang-undang itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan. Kalau UUD 45 itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Terus kalau kita bertanya-tanya nih, waktu itu kan Bung Karno kan juga pernah membacakan proklamasi ya, teks proklamasi. Kira-kira ada nggak sih hubungan antara proklamasi dengan pembukaan UUD 45, ya kan? Kalau yang proklamasi itu kan yang bunyinya itu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu kan ya mengingatkan kembali untuk isi proklamasi. Dan ternyata ada hubungan antara pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Oke, di sini di modul bisa kita lihat ya. Hubungan proklamasi dengan pembukaan ini bisa kita lihat atau kita amati dari isi kedua naskahnya itu. Kalau proklamasi ini memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan
segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Tadi sudah dibacakan ya, jadi udah ada gambaran ya. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan ini merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, ini dengan demikian pada dasarnya alinea 1 sampai 3 itu merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Kalimat pertamanya itu kan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, ya kan. Sedangkan untuk alinea keempat di pembukaan itu memberi arahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain menetapkan UUD 45 yang memuat pembukaan. Malam Mbak Tuti. Oke, dan perlu kita tahu kalau pembukaan UUD dan proklamasi kemerdekaan itu merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan ini merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, Negara Kesatuan RI yang diproklamasikan itu tanggal 17 Agustus ini dapat dipahami dengan memahami pembukaan UUD 45. Oke, anak baru ya. Selamat bergabung ya Mbak Tuti ya. Kemudian ada lagi yang poin kedua mengenai pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Oke, tadi kan di awal udah dibahas ya. Kalau UUD itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, di mana keduanya ini memiliki kedudukan yang berbeda. Kalau pembukaan ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal, karena pembukaan ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara kita. Nah, pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan itu telah memenuhi persyaratan. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ini ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD 45 yang telah mewakili bangsa ya. Kemudian syarat yang kedua itu adalah berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atas politik negara dan tujuan negara. Dan yang terakhir adalah pembukaan menetapkan adanya suatu UUD. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat yang berkedudukan tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental ini hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Jadi, kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan tahun 45 itu dulu terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan UUD 45.
Dan saya ulangi lagi, kalau UUD 45 itu merupakan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, dan diharapkan itu merupakan pembukaan UUD 45 ini merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi, perjuangan serta tekad bangsa kita, yang merupakan sumber dan cita-cita hukum dan juga cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Ini fisik saya error apa ya? Oh, enggak mau beneran. Ini kok rada lemot ya? Oke, apa mau minta PR mbak? PR yang kemarin aja kayaknya belum semua ngumpulin kok. Yang PR kemarin aja yang ngirimi cuma 5 mbak. Salah. Mbak Erika, Mbak Putri, terus Mbak Munawara, Mbak Bilkis, terus Mbak Khairunisa, itu yang udah, jadi cuma 5 siswa aja yang sudah mengumpulkan. Kalau mau saya kasih PR lagi, numpuk lagi orang ini aja nggak semuanya masuk kan mbak. Saya jadi bingung soalnya. Oh, Mbak Bilkis keluar ya. Yang lain anak baru. Ini aja mbak, yang udah ngumpulin kan Mbak Erika sama Mbak Erika, Mbak Putri sama Mbak Munawaroh ya kan. Nah ini nanti tolong dipostkan lagi mengenai tugasnya apa, jadi teman-teman yang lain yang baru-baru itu juga bisa segera mengumpulkan tugasnya gitu ya. Bukan Amira Bilkis, namanya Amira siapa, saya lupa tadi, nggak lihat lagi. Buat mbak siapa yang baru, Mbak Tuti nanti silakan nunggu dari teman-teman kelas aja yang bertanggung jawab atau yang dipasrai untuk memposting ya. Oke lanjut. Oke, ini kenapa mau saya nggak bisa ingatnya. Ada cowok satu, siapa ya mbak? Yang ya mungkin ada cowok satu karena masuk di kelas sebelumnya, tapi kalau di kelas saya gitu kok kayaknya perempuan semua dan jumlahnya lebih sedikit daripada pertemuan di jam lalu gitu. Oh nggak pernah ikut ya?
Kalau boleh tahu jumlah untuk kelas ini ada berapa orang ya? Berapa siswa? Aduh, di grup itu kalau namanya asing gitu nggak saya accept sih ya. Hmm, oke, kemudian bentar. Aduh, rumah saya ngadat ini. 13 anak ya? 13 anak. Kalau kalau yang kemarin baru ngirim tugas baru 5 ya. Nah, jadi ini UUD sendiri itu disusun dalam masa penjajahan atau perjuangan revolusi, dan UUD 45 itu disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Nah, maka ada muncul pertanyaan, apakah UUD ini sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara bagi bangsa Indonesia? Jawabannya di sini. Menurut Hans Kelsen yang dikemukakan oleh Profesor Ismail Suni, itu menyatakan bahwa sah tidaknya suatu undang-undang dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi, dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut adalah sah. Karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi, maka UUD yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Jadi sah ya. Nah, ini KAA ya, contoh gambar KAA, foto KAA atau Konferensi Asia Afrika, di mana dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa. Oke. Sebenarnya mau saya kasih tugas sih, tapi karena tugasnya sebelumnya aja belum pada ngumpulin, jadi saya nggak berani. Nanti untuk Mbak Erika, Mbak Munawaroh ataupun Mbak Putri, tolong tugasnya dipost lagi biar teman-teman yang baru bisa mengerjakan dan mengumpulkan ya. Ketua kelas di sini siapa ya? Ada nggak ketua kelasnya? Oh, Mbak Khairunisa malam ini nggak masuk ya? Oke lah. Oke, untuk materi selanjutnya yang untuk kalian kedua, ini kita lanjutkan di pertemuan mendatang saja ya. Kalau bisa sekalian ngabisin bab 3-nya. Ada pertanyaan? Ini UTS-nya kita nggak nyampe yang ini ya, nggak nyampe bab 3 ya.
Gimana, dia mau ditanyakan atau tidak? Kayak kelas malam gimana mbak maksudnya? Bocoran soalnya ada 35 multiple choice A B C D gitu. Sama kok mbak, enak kan A B C D gitu, ada 35 soal. Soalnya apa aja itu saya lupa, soalnya apa bikinnya udah lama sih ya, minggu kemarin kalau nggak salah. Soalnya nggak susah kok, mungkin jawabannya yang susah. Nggak kalau kalau apa, kalau masuk terus habis itu paham dan belajar tuh bisa kok, nggak susah. Nggak mbak, nggak sesusah itu kok mbak Putri, tenang aja. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri aja apa kelas malam ini. Apanya mbak yang bikin deg-degan soalnya? Ya kalau kalau bingung di inbox aja, sebenarnya lebih enak email sih ya, soalnya kalau inbox saya jarang buka sih. Kalau mau lewat inbox sabar ya. Nggak bisa cepet balesnya gitu. Terus kalau seandainya ada yang mengajukan permintaan teman dan belum saya accept, itu bilang ya, saya dikasih tahu nanti biar saya confirm langsung gitu. Jadi kalau mau tanya-tanya kan enak. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri saja kelas malam ini. Sebelum saya akhiri, perkenankan saya untuk mengucapkan lagi mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua. Mohon dimaafkan kalau selama kita berinteraksi banyak salah kata dari saya. Kalau yang kurang berkenan juga mau dimaafkan ya. Terus saya kalau ngajarkan malam dan bikin teman-teman tambah ngantuk, mohon maaf juga. Keder itu apa mbak? Ini yang tanya, oh bingung. Ini yang tanya apa sih tadi, yang tanya nama Facebooknya ya, tulisannya seperti itu ya. Aduh, kayaknya kalau tutor nerima salah kirim tugas itu sudah biasa ya. Insya Allah soal UTS-nya nanti nggak susah-susah kok.
ada screenshot, ada juga yang modelnya mereka merangkum sendiri gitu. Dan tolong jangan panggil saya ibu ya Mbak Tuti ya. Kalau belum dapat apa namanya modulnya, nanti inbox saya aja ya Mbak ya, nanti saya kirim via inbox. Udah ada ya modulnya ya, tapi kayaknya harus scroll ke bawah dulu ya Mbak. Istilahnya metani satu-satu Mbak Tuti. Nggak apa-apa ya Mbak. Terus biasanya juga saya habis ini itu ngirim link rekaman kita mengajar. Dan kalau dari modul kurang jelas dan pengen muter rekaman itu juga bisa. Tapi kalau masih bingung silakan tanya personal saja gitu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kedatangan dan kehadiran teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.